Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang kedua ini kita akan memasuki matan Manzumah Ubaidi Rabbih. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu muqaddimah dari penulis dan insyaallah kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ubaidu Rabbih Muhammadu Allah fi kullil umuri Ahmadu musalliyan ala rasulil muntaqa wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa wa ba'du fal qasdu bidhal manzumi tashil mantur ibni ajurrumi liman arada hifdahu wa asura alaihi ayyahfadhu ma qad nuthira wallaha asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi wa alaihi al-muttakal. Baik, di sini di dalam matan penulis mengawali manzumah beliau dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika antum tidak mendapati lafaz basmalah ini di dalam matan, maka bisa ditambahkan. Mungkin itu tertinggal karena asalnya manzumah ini didahului oleh basmalah. Mengapa beliau mengawali manzumah ini dengan basmalah? Setidaknya ada 4 faidah. Ya, di sini disebutkan fawaidul basmalah. Faidah yang pertama adalah iktidaan bil Qur'anil Karim, adalah meneladani Al-Qur'anul Karim. Kita melihat bahwasanya di setiap surat di dalam Al-Quran itu selalu diawali dengan basmalah. Maka manzumah ini juga diawali dengan basmalah dalam rangka meneladani Al-Quran. Kemudian faidah yang kedua adalah iktidaan bis sunnatin nabawiyah, yaitu meneladani sunnah nabawiyah. Baik sunnah di sini adalah sunnah qauliyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliyin uktub bismillahirrahmanirrahim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali ketika menulis surat, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga sunnah ini juga ada pada sunnah fi'liyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Heraklius. Faqara'ahu fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Herakla azimir Rum. Maka Heraklius membaca surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW dan dia mendapati tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius penguasa Romawi. Kemudian faidah yang ketiga adalah iktidaan bil a'immatil musannifin, yakni meneladani para imam sebelumnya dalam menulis risalah atau menulis kitab-kitab mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, waqad istaqarra amalul a'immatil musannifin ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah. Sudah menjadi kebiasaan para imam dalam menulis kitab mereka, yakni mengawali kitab-kitab ilmu dengan basmalah. Kemudian faidah yang keempat adalah at-tabarruk bil basmalah, yakni mengalap atau mencari berkah, ngalap berkah dengan nama Allah. Karena makna huruf ba pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim
adalah isti'anah maknanya, yakni memohon pertolongan, yakni dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, agar dimudahkan dalam penulisan dan agar tulisannya ini diberkahi. Baik, kemudian bait pertama dari manzumah ini berbunyi qala ubaidu rabbihi Muhammadu. Qala ubaidu rabbihi Muhammad. Ya, artinya adalah ubaidu rabbihi alias Muhammad berkata. Nah, di sini saya beri warna supaya memudahkan makna berkata. Ya, jadi warna kuning disesuaikan dengan lafaz yang juga teks Arabnya berwarna kuning. Begitu juga hijau dan biru. Ya, ubaidu rabbihi sudah kita bahas apa maknanya pada pertemuan pertama, dan ini adalah panggilan yang diinginkan atau yang disukai oleh penulis. Beliau menyebut dirinya sendiri dengan Ubaidu Rabbihi, hamba Allah yang hina. Dan nama asli beliau ada Muhammad Ibnu Abbah. Dan telah kita lalui juga biografi beliau ya secara singkat pada pertemuan sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh Ubaidu Rabbihi di sini, Allah fi kullil umuri ahmadu. Ya, ini susunannya masih belum sesuai dengan asalnya. Ya, biasanya di dalam syair demikian. Ya, entah itu untuk tujuan wazan atau qafiyah, ya tujuan irama atau untuk akhirannya supaya sama. Sehingga untuk lebih memudahkan kita memahami setiap bait dari syair itu, hendaknya kita susun sebagaimana susunan asalnya supaya lebih mudah untuk kita pahami. Maka susunan asalnya Allah fi kullil umuri ahmadu adalah ahmadullah fi kullil umur. Ahmadullah fi kullil umur, yang mana artinya adalah aku memuji Allah di setiap urusanku. Ya, kita lihat di sini beliau mengawali muqaddimah sebelum masuk kepada materi, yakni dengan memuji Allah. Dan ini dalam rangka meneladani Al-Quran juga, khususnya pada surat Al-Fatihah, di mana setelah basmalah Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasai, di mana disebutkan allamana khutbatal hajah alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kami, yakni para sahabat, ketika khutbatul hajah dengan diawali hamdalah, lafaz hamdalah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Maka dari itu beliau di sini mengatakan Allah fi kullil umuri ahmadu, aku memuji Allah di setiap urusanku. Dan dan beliau mendahulukan lafaz Allah dulu. Allah fi kullil umuri ahmadu, ini sebagai pengagungan terhadap Allah. Kemudian bait selanjutnya, bait yang kedua, ya bunyinya adalah musalliyan ala rasulil muntaqa. Artinya adalah seraya bersolawat, musalliyan. Ini adalah hal, ya, menerangkan kondisi, yakni ketika beliau memuji Allah seraya juga bersolawat ala rasuli, kepada Rasul al-muntaqa. Al-muntaqa itu artinya al-mustafa, yang terpilih. Dan solawat kepada Rasulullah SAW adalah hal yang diperintahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya ini bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian wa alihi wa sahbihi dzawit tuqa.
Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersalawat kepada keluarga beliau, yakni kepada keluarganya dan sahabatnya yang zawit tuqa, yang bertakwa. Ya, zawit tuqa artinya sahibut taqwa. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Katakanlah, ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawat atas Nabi Muhammad dan juga keluarga beliau. Dan juga ya washabihi dzawit tuqa, sahabatnya yang bertakwa. Meskipun tidak ada nas dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bersalawat kepada para sahabat, tapi kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan bahwa boleh hukumnya mengikutkan ya sahabat kepada keluarga beliau dalam selawat. Kemudian bait ketiga, wa ba'du fal qasdu bidzal manzumi. Wa ba'du fal qasdu bidzal manzumi. Selepas itu, wa ba'du, selepas itu atau kemudian, ya ini biasa di dalam muqaddimah, ya itu setelahnya ada lafaz amma ba'du atau wa ba'du. Waw di sini menggantikan amma. Adapun setelah itu artinya apa? Setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, begitu juga keluarga beliau dan sahabat beliau, fal qasdu, maka tujuan bidzal manzumi, dari manzumah ini, ya beliau menyebutkan maksud dan tujuan dari penulisan manzumah ini. Apa itu tujuannya? Tashilu Manthuri bin Ajurrumi, yakni adalah menyederhanakan, tashil, menyederhanakan atau memudahkan Manthuri, tulisan Ibni Ajurrumi, yakni Ibnu Ajurrum, ya, di mana kita tahu bahwa manzumah ini adalah ringkasan atau penyederhanaan dari muqaddimah Al-Ajurrumiyah yang kita kenal bersama. Ya, maka manzumah ini adalah bentuk penyederhanaan dari prosa. Manthur itu artinya prosa, ya, tulisan yang berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk syair-syair yang ada iramanya, yang ada akhirannya. Bait keempat, ya, liman arada hifzahu wa asura, ya, sebetulnya ada wa asura, tapi wa asura ini adalah yang masuk kepada kalimat setelahnya. Maka kita pahami dulu liman arada hifzahu, yakni bagi siapa saja yang ingin menghafalnya. Menghafal apa? Itu kitabnya Ibnu Ajurrum, ya, kitabnya Ibnu Ajurrum. Siapa saja yang ingin menghafal, ya, maka dimudahkan, disederhanakan dengan manzumah ini. Ya, bagi siapa yang ingin menghafalnya. Wa asura alaihi ayyahfadha ma qad nuthira. Ya, ini urutannya masih acak, ya, atau untuk disederhanakan, ya, urutannya sudah betul, cuma bagaimana kita memahami kalimat wa asura alaihi ayyahfadha ma qad nuthira, ya, di mana maknanya adalah atau takdirnya adalah wa asura alaihi hifdzul manthur, ya, ayyahfadha ini kan dia masdar muawwal, sehingga kita takwil saja supaya lebih mudah dipahami dengan bentuk masdarnya langsung. Hifdu, masdar sorry. Ayyahfadha maksudnya adalah hifdu. Ma qad nuthira, ini juga bisa kita sederhanakan menjadi bentuk isim maf'ul. Karena di sini adalah dia isim fi'il majhul, nuthira, ya, kita bisa takwil dia sebagai isim maf'ul supaya lebih mudah dipahami. Wa asura alaihi hifdzul manthur, yakni bagi siapa saja yang, ya, merasa kesulitan menghafal prosa, ya, dan menghafal prosa terasa sulit baginya. Artinya terkadang, ya, sebagian orang ini ada yang lebih mudah menghafal nazom atau syair daripada nasr, yaitu berbentuk paragraf. Karena memang nazom ini pertama lebih ringkas, kemudian kedua dia memiliki irama, ya, ketiga dia memiliki akhiran yang sama, sehingga enak didengar
didengar. Ya, dan karena enak didengar inilah sehingga seseorang ini cepat atau lebih mudah menghafalnya dan lebih sulit untuk melupakannya. Sama halnya ketika kita menghafal ayat misalnya, ya dibandingkan dengan menghafal hadis misalnya, lebih mudah menghafal ayat karena ia memiliki qafiyah yaitu akhiran dan juga ia memiliki irama. Ya. Sedangkan di hadis tidak semuanya seperti itu. Kemudian bait yang kelima, bait yang terakhir, ya bunyinya wallaha asta'inu fi kulli amal. Ya, ini kita urutkan dulu supaya mudah dipahami. Urutannya yang asalnya adalah wa asta'inullaha fi kulli amal. Dan aku memohon pertolongan, ya, memohon pertolongan atau berlindung kepada Allah atas ya segala apa yang aku perbuat, segala yang aku perbuat. Ya, ini termasuk apa yang ditulis oleh beliau, yaitu manzumah ini. Ya, jika di dalamnya terdapat kesalahan, maka aku memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian ilaihi qasdi wa alaihil muttakal. Ya, yakni pada akhirnya hanya kepadanya aku berharap dan hanya kepadanya aku bertawakal, aku berserah diri. Baik, ini pada kesempatan ini, yakni pertemuan kita yang kedua, cukup kita baca mukadimah saja dulu. Insya Allah nanti matanya atau isi dari materinya bab pertama kita mulai di pertemuan yang ketiga. Tapi sebelum saya akhiri, saya hendak membaca bait-bait ya, 5 bait pertama yang tadi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ubaidu rabbihi Muhammadu Allah fi kullil umuri ahmadu musalliyan ala rasulil muntaqa wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa wa ba'du fal qasdu bidhal manzumi tasilu mantur ibni ajur rumi liman arada hifdhahu wa asura alaihi ayyahfadhu ma qad nuthira wallaha asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi wa alaihi al-muttakal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.